Spoiler One Piece Chapter 1111, yang berjudul Pemburu Planet Roronoa Zoro. Sampul cover dimulai dengan gambar Luffy dan Gorosei Jupiter. Lalu ada adegan bagian atas Jupiter larut menjadi debu dan kepala Jupiter beregenerasi dengan cepat. Para raksasa pun terkejut dan mereka menyebutkan bahwa sangat mudah untuk memotongnya. Di momen itu mereka memanfaatkan untuk kabur bersama-sama. Luffy lalu bertanya kepada para raksasa siapakah Nika sebenarnya. Nampaknya Luffy masih belum juga sadar bahwa yang dimaksud Nika adalah dirinya dalam mode Gear 5. Adegan lalu beralih pada Zoro dan juga Jinbei. Di sini Jinbei menjemput Zoro untuk pergi dan berkumpul bersama dengan yang lain. Di sisi lain kita melihat Lucy yang tergeletak di tanah dalam bentuk normal. Zoro dan Jinbei melewati pasifista yang masih berdiri. Tiba-tiba Jinbei menyebutkan bahwa aura kuat sedang mendekat. Zoro lalu menambahkan bahwa aura tersebut ada dua arah. Tidak lama kemudian terlihat Nusjuro hendak menghancurkan pasifista terakhir dan Zoro pun bergegas mencegah serangan tersebut. Pedang Sodai Kitetsu dan Sandai Kitetsu berbentur satu sama lain. Nusjuro pun heran seketika. Setelah itu dia menyambut dan memperkenalkan dirinya kepada Zoro, lalu mengatakan bahwa Zoro memiliki pedang yang mirip dengannya tetapi berbeda kualitas. Setelah mendengar perkataan Gorosei Nusjuro, Zoro pun kaget bahwa lawan yang dihadapinya ialah dari salah satu tetua. Nusjuro lalu menambahkan perkataannya, seluruh teman-temanmu akan dihabisi di sini. Mendengar hal itu membuat Zoro kepincut untuk menyerang Nusjuro. Jinbei mencoba untuk menghentikan Zoro tetapi terdorong mundur oleh bentrokan haki mereka berdua. Dirinya menyerang kepada Nusjuro secara kuat hingga tubuhnya terbelah dua. Tetapi serangan yang kuat tersebut pun menjadi sia-sia karena tubuh Nusjuro mampu beregenerasi secara cepat. Pertarungan pun terus berlanjut hingga Zoro merasakan hawa dingin. Semakin lama dia bertarung, Zoro menyadari bahwa Nusjuro seperti neraka yang membeku. Zoro yang masih terus berusaha menyerang Nusjuro tapi tidak berpengaruh apa-apa. Gorosei tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya. Di momen ini pun Zoro teringat kata-kata dari gurunya Dracula Mihawk. Jika kamu ingin menjadikan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, maka dirimu akan menghadapi lawan yang tampak tidak bisa dihancurkan. Zoro lalu mengenakan ikat kepalanya dan mengaktifkan mode Ashuranya dengan Busosoku dan Hausoku Haki. Seketika Nusjuro mengatakan ini iblis yang lain. Pertarungan epik pun terjadi di antara keduanya hingga Nusjuro pun terluka dan terbakar oleh serangan Zoro. Dirinya pun kaget dan mengatakan dia memotong tubuh asliku. Nusjuro lalu bertanya bagaimana dia melakukannya. Zoro lalu menjawab Ashura adalah pembunuh keabadian dan neraka yang dingin akan mampu dipanaskan. Dari sinilah Nusjuro sadar bahwa dia tidak bisa meremehkan sosok Zoro. Meskipun bermodalkan haki nampaknya serangan Zoro semakin lama semakin membuat Nusjuro terpojok. Chapter pada halaman terakhir kita melihat Zoro dan Dracula Mihawk bersilangan pedang, dan istirahat sampai minggu depan. Dan itulah spoiler kali ini untuk chapter 1111, sampai bertemu di video selanjutnya.